Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kembali kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas semua nikmat, atas semua kemudahan yang sampai hari ini Allah masih perkenankan kita menjadi seorang mukmin. Yang di pagi hari tadi Allah bangunkan kita dalam keadaan beriman. Yang masih sampai detik ini Allah gerakkan, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid-masjid Allah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena di detik yang sama di luar sana masih ada beberapa orang-orang atau banyak orang, mereka tidak lagi peduli dengan panggilan-panggilan Allah. Di detik yang sama mereka sedang disibukkan oleh dunianya. Padahal jelas dalam surat Jum'ah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diserukan kepada kalian, dipanggil untuk bersegera menghadiri Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka larilah, is'au, larilah, jalan cepatlah engkau menuju kepada zikir dan panggilan Allah. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berada di akhir bulan Safar, yang kemungkinan 10 atau sekian hari lagi kita akan berpindah ke bulan Rabi al-Awwal, bulan yang sering diadakan aktivitas-aktivitas yang kita sebut dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di sana setiap masjid, setiap instansi atau hampir seluruh lembaga-lembaga pendidikan atau apapun berusaha melaksanakan atau mengadakan kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingatinya. Tapi sudah berapa kali kita melakukan itu?
hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun kita bahkan lebih dari sekali menghadiri acara-acara itu. Dari satu masjid berpindah ke masjid yang lain, dari satu instansi kepada instansi yang lain. Tempat di mana kita berada, dari kantor menuju masjid dekat rumah kita, dari masjid rumah menuju ke tempat sekolah anak-anak kita dan lain sebagainya. Sudah sekian kali itu berulang kepada kita. Dan sudah sedemikian sering itu berulang pada kehidupan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah sudah atau apakah benar kita sudah benar-benar membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah kegiatan peringatan maulid-maulid yang akan kita lakukan mungkin 10 harian lagi karena masuk bulan Rabiul Awal itu, apakah agenda tersebut sudah mewakili kecintaan kita, sudah mengakomodir semua bukti-bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan besar yang masing-masing kita harus menjawabnya dalam diri kita sendiri. Dahulu diceritakan ada orang yang tergila-gila oleh sosok perempuan yang bernama Laila. Sehingga dalam kisahnya disebut ada beberapa laki-laki, atau bahkan ada salah seorang laki-laki yang bahkan namanya tidak disebut tapi statusnya disebut, yakni Majnun Laila, orang yang tergila-gila dengan Laila. Dan orang itu bukan hanya sendiri, tapi yang mengagumi Laila itu ada sekian banyak di desa tersebut. Sampai ada ungkapan semua masing-masing mencintai Laila, merasa ada hubungan dekat dengan Laila, tapi sayangnya Laila tidak pernah menganggap mereka semua. Dalam ungkapan bahasa Arab dikatakan kullun yadda'i wasalan bi Laila. Semua orang laki-laki yang ada di kampung tersebut merasa punya hubungan dekat dengan Laila, tapi sayangnya wa Laila la tuqirru bidzaka. Laila tidak mengakui sama sekali di antara mereka. Yang mereka mengklaim, yang mereka menganggap mereka punya hubungan baik dengan Laila tersebut. Jika kaidah ini kita terapkan dengan kehidupan kita atau klaim-klaim kita kepada cinta Nabi kita, coba kita buktikan. Banyak yang mengklaim dirinya mencintai Nabi, sebab seorang muslim sudah seharusnya dan menjadi kewajibannya adalah mencintai Allah dan Rasul. Tapi apakah cinta itu hanya sekedar kalimat-kalimat yang diulang-ulang hanya dalam lisan, tapi nol pembuktian? Apakah salawat-salawat kita yang kita ucapkan, baik di peringatan Maulid Nabi atau di selainnya, sudah mewakili bukti cinta kita kepada Rasul? Belum tentu. Bahkan belum paham pun kita mungkin. Salawat-salawat yang banyak itu dengan berbagai macam syair dan pujian kepada Nabi SAW itu belum membuktikan kalau kita cinta pada Nabi kita. Bahkan kita pun kadang belum paham apa bait-bait syair itu tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari mimbar ini saya mau mengajak diri saya, betapa kita yang sering mengaku umat Nabi SAW dan mengaku cinta kepada beliau, tapi tatkala kita ditanya atau ditanyakan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita, lisan kita tidak bisa menjawab. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi tatkala disebutkan siapa nama ayah beliau, siapa nama kakek beliau ketiga, berapa jumlah anak-anak beliau, di tahun berapa beliau menghadapi musuh di perang Uhud, di tahun berapa perang Ahzab terjadi, di tahun berapa peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tidak bisa menjawab itu semua. Ternyata kita hanya mengklaim kalau kita hanya mencintai dan tidak bisa membuktikan. Ma'asyiral muslimin, di antara bukti cinta kita kepada Nabi atau pembuktian cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW, paling tidak apabila nama beliau disebut, kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasul SAW.
Dahulu Nabi SAW pernah mengaminkan 3 doa. 3 doa ini yang mendoakan adalah Jibril alaihissalam, yang Rasul aminkan, dan semuanya adalah doa keburukan. Di antara 3 doa tersebut yang Rasul aminkan, yang Jibril doa dan Rasul aminkan, di antaranya adalah kecelakaan bagi mereka, atau sungguh tersungkur hidung mereka. Dalam bahasa Arab, kalimat raghima anfu artinya hidung, sungguh hidung seseorang tersungkur, artinya ia sangat rugi dan akan mendapatkan kecelakaan, musibah. Kata Nabi, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sungguh tersungkur hidung seseorang, atau dia dalam keadaan kehinaan apabila namaku disebut tapi lisannya tidak berselawat kepadaku. Buktikan cinta kita kepada Rasul walau hanya dengan berselawat saat kita mendengar nama Nabi kita disebut. Itu saja. Itu pembuktian paling minim di antara pembuktian-pembuktian yang akan kita bahas hari ini. Maka tidak jarang orang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, lisannya biasa saja. Jika nama Rasulnya disebut, lisannya biasa saja, padahal Allah yang berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan Allah mengatakan dan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa kita sampai kita tidak atau berat sekali menyebutkan salawat kepada Nabi kita, padahal kita mengaku cinta kepada Nabi kita. Allah saja sampai berselawat. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Mari buktikan cinta kita, para jamaah sekalian, sehingga kelak di akhirat beneran kalau kita nanti bisa diaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Buktikan cinta kita kepada Nabi dengan senantiasa berselawat saat nama beliau disebut. Yang kedua, di antara bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sejarah kehidupan beliau. Saya mau tanya, kalau boleh berinteraksi hari ini, tapi sayangnya tidak boleh berinteraksi antara khatib dengan jamaah. Di umur berapa kita mengenal Nabi kita agak lebih detail sedikit? Tentang kelahirannya, tentang istrinya, tentang jumlah anaknya. Di umur berapa itu sih? Ternyata ada kurikulum, ada pendidikan yang membuat kita bodoh tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sadarkah kita bahwa kita di umur yang sangat-sangat senja sekali baru mengenal Nabi kita? Padahal dahulu para sahabat menceritakan, kata para sahabat, kami diajari maghaziyar Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ta'allamna ayatan minal Qur'an. Dulu kami mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari ayat-ayat Al-Qur'an. Sejarah Nabi dihilangkan hari ini dari kehidupan kita, dari kurikulum anak-anak kita. Sehingga kita tidak ada atau kebingungan mencari role model dalam kehidupan hari ini. Walhasil, anak-anak kita mencintai sepak bola, kagum dengan orang-orang kafir, kagum dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Sebab boro-boro kita mau mencintai seseorang kalau kita nggak tahu profilnya. Maka buktikan cinta kita dengan pelajari sirah beliau. Sejak kelahiran beliau, masa kanak-kanak beliau, masa remaja beliau, beliau diangkat jadi Nabi, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah, beliau hijrah, beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Beliau hijrah ditemani sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Di Madinah beliau dakwah 10 tahun. Ada beberapa peristiwa di sana. Ayo belajar itu semua sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil para jamaah sekalian, kita mau mencintai sesuatu tapi kita tidak mengenal profil. Yang ketiga,
Ma'asyiral muslimin, buktikan cinta kita kepada Nabi kita, yaitu dengan bersemangat mengerjakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kita beralasan, kenapa kamu tidak meninggalkan sunnah? Kenapa kamu tidak mengerjakan sunnah? Ya, karena ini hanya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Padahal dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling semangat untuk melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan, sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, orang yang paling semangat mengikuti semua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah berjalan di tempat ini, Nabi pernah naik unta di lewat ini, Nabi pernah nyender, Nabi pernah berteduh di bawah pohon ini, Nabi pernah buang hajat di tempat ini. Abdullah bin Umar, orang yang paling semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau mereka menjadi orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk menemani perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah berfirman tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayo semangat mengerjakan sunnah-sunnah Rasul semampu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan ia surga. Sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Yuk, bagian dari bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah dalam diri kita, mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, di antara bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membela kehormatan beliau saat kehormatan beliau dihinakan. Sebagian orang melemahkan, tidak usah marah, sebab Nabi adalah orang yang gak pernah marah kalau dirinya dihina dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang berbicara itu tanda dari keterbatasan ilmunya. Tidak bisa dianggap bahwa Nabi tidak pernah marah, apalagi urusan Islam yang dihinakan. Belum lama atau beberapa tahun yang lalu, Nabi kita digambar dalam bentuk karikatur. Kemudian dengan semua penistaan-penistaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akalnya itu, dia mengaku muslim tapi kurang akalnya, bahkan bisa terjatuh dalam kefasikan, bahkan jatuh ke dalam kekafiran. Dengan mudah menghina Rasulullah, dengan mudah menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW. Sebagai orang yang mengaku cinta kepada beliau, buktikan dengan kita membela kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita menyatakan bahwa pelanggaran atau perbuatan tersebut adalah bentuk dari penistaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus lantas kenapa kita sampai harus membuktikan itu semua? Kenapa kita harus membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab sebelum kita lahir pun 14 abad yang lalu Rasul pernah mengatakan, wadidtu law ra'aitu ikhwani. Rasul pernah mengatakan di depan para sahabat, aku ingin berjumpa dengan saudaraku. Para sahabat yang hadir bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami adalah saudaramu? La bal antum ashabi. Kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah aku, atau setelah kalian. Dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita ini 14 abad yang lalu Nabi merindukan perjumpaan dengan kita. Dan di banyak sekali hadis Nabi lebih dahulu cinta kepada kita sebelum kita menyatakan cinta kepada Nabi SAW. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, mensifati dengan sosok Nabi yang tidak ingin memberatkan umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari diri kalian
Yang dua sifatnya kata Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Adalah seorang Nabi yang tidak pernah terima kalau ada hal-hal yang memberatkan umatnya. Untuk urusan umatnya, Nabi selalu memilihkan yang mudah-mudah. Bukankah Ibunda Aisyah pernah menuturkan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun itsman." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dua hal, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah dari dua hal tersebut. Itu bukti cinta beliau kepada kita. Beliau tidak ikhlas kalau kita susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sifat yang pertama, azizun alaihi ma'anit. Rasul itu paling berat kalau ada hal-hal yang memberatkan umat. Tapi untuk diri beliau, beliau bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya untuk salat malam. Sifat yang kedua kata Allah, harisun alaikum. Harisun alaikum. Nabi itu paling semangat untuk memberikan kebaikan untuk kalian, wahai umat. Ada sesuatu Nabi berikan, ada kebaikan Nabi ajarkan, ada harta Nabi bagi. Harisun alaikum. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang-orang beriman, Nabi itu orang yang paling kasih. Nabi kepada orang-orang beriman adalah orang-orang yang adalah sosok yang paling penyayang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kenapa kita harus mencintai Nabi? Sebab Nabi adalah orang yang paling mencintai kita, bahkan kelak ketika beliau sudah meninggal. Dalam hadis syafaat, kelak Nabi SAW ketika penduduk surga sudah masuk surga, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, Nabi kita kok masih sempat-sempatnya melobi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis syafaat, saat seseorang datang kepada Adam mengatakan, saya ada dosa kepada Allah, datanglah kepada Nuh. Seseorang datang kepada Nuh alaihissalam, Nuh mengatakan, saya punya salah kepada Allah, datanglah kepada Ibrahim. Saat datang kepada Ibrahim, Ibrahim menyuruh datang kepada Musa, Musa menyuruh datang kepada Ibrahim, Ibrahim dan menyuruh kepada Isa alaihissalam. Kata Isa, datanglah kepada Muhammad. Dia adalah hamba yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Kemudian orang-orang itu datang kepada Rasulullah meminta syafaat, bantuan agar ia terselamatkan dari huru-hara, dari azab yang Allah siapkan di hari kiamat atau di hari akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy Allah. Rasul kita, orang yang sangat peduli dengan kita, Rasul masih sempat-sempatnya melobi Allah di bawah arsy-Nya. Rasul bersujud kepada Allah sampai Allah memerintahkan Rasulullah, hai Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'saka wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kamu minta aku akan berikan, kamu minta syafaat aku akan berikan syafaat, kata Allah. Kemudian Rasul kita meminta agar dikeluarkan dari umatnya yang masih ada dalam neraka, tersebab mereka masuk neraka tersebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah keluarkan sekelompok orang dari neraka. Nabi sujud kembali, Nabi meminta lagi kepada Allah. Allah pun mengatakan, ya Muhammad, sal tu'ta wa washfa tushaffa. Dan demikian terus berulang.
sampai dipastikan tidak ada umatnya yang tersisa di di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Itu bukti cinta Nabi kepada kita. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan hidup dan matinya adalah tentang bagaimana umatnya, yaitu kita ini yang senantiasa dan sering mengklaim kalau kita cinta Nabi, tapi nol pembuktian. Mari saya mengajak kepada semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, untuk kita bisa kembali jujur kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, mari kita baca sejarahnya, mari kita teladani sunnahnya, mari kita semangat menjaga kehormatannya, dan beberapa bukti yang tadi setelah saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا واليمن وفلسطين وأيغور وبورما وإندونيسيا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.